Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, maka kita tentunya membutuhkan untuk saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, menasihatkan dalam hal-hal kebaikan dan kesabaran, karena sisa-sisa Ramadan tentu akan kita mendapati ujian-ujian dalam berpuasa Ramadan, agar kiranya semakin berkualitas Ramadan kita dan juga bentuk syukur kita kepada Allah dengan nikmat Ramadan yang Allah masih berikan kita di tahun ini. Maka mari kita dengarkan nasihat-nasihat dan kita juga nantinya akan saling memberikan nasihat ini kepada sesama kita, insyaallah bermanfaat. Ya, kita mulai dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, nasihat yang sangat berharga dalam kitab kita ini yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, ulama yang wafat di tahun 689 Hijriah. Punya kitab Mukhtasar sebagai ringkasan dari Minhajul Qasidin miliknya Al-Imam Ibnul Jauzi, ulama yang wafat di tahun 597 Hijriah. Beliau punya kitab Minhajul Qasidin, dan kitab beliau tersebut meringkas pula dari kitab Ihya Ulumuddin miliknya Al-Imam Al-Ghazali yang wafat di tahun 505 Hijriah. Jadi dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali diringkas oleh Ibnul Jauzi dengan kitabnya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidinnya Imam Ibnul Jauzi diringkas kembali oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, jadilah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, pesan yang berharga, nasihat yang baik soal Ramadan dalam kitab kita ini tepatnya di halaman 55. Beliau rahimahullah taala menyebutkan walis saumi thalathu maratib. Puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul umumi. Tingkatan pertama puasanya orang-orang awam umum. Wa saumul khususi. Tingkatan kedua puasanya orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Wa saumu khususil khususi. Tingkatan tertinggi yang ketiga puasanya orang-orang khusus dari orang-orang khusus. Puasanya orang-orang pilihan dari orang-orang pilihan. Nah, yang pertama, fa amma shaumul umumi, puasanya orang-orang umum, orang-orang awam adalah fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati, adalah menahan perut dan kemaluan dari melampiaskan syahwatnya. Syahwat perut adalah makan minum, syahwat kemaluan adalah bercampur. Ketika dia puasa Ramadannya hanya menahan itu, dia masih tergolong pada tingkatan puasa pertama, puasanya orang-orang awam. Yang kedua, fa amma shaumul khususi, puasanya orang-orang khusus adalah fa huwa kafun nazar, dia sudah pada tingkatan menahan pandangan dari yang diharamkan untuk dilihat. Wal lisan, menahan lisannya dari untuk membicarakan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Wal yad, menahan tangan dari menyentuh apa yang tidak boleh disentuh. War rijl, menahan kaki dari melangkahkan kepada tempat yang maksiat. Wasam', juga menahan pendengaran dari apa yang dilarang didengar. Wasairil jawarihi anil atham, juga menahan seluruh anggota tubuh lainnya dari maksiat-maksiat tubuh tersebut. Ini puasa tingkatan kedua. Dia bukan hanya menahan perut dari tidak makan minum, menahan kemaluan dari tidak bercampur, tapi sudah pada tahapan menahan segala panca inderanya dari segala macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya ada tingkatan yang tertinggi lagi dari itu, yakni saumu khususil khusus, puasanya orang-orang pilihan dari orang-orang terpilih. Fahuwa saumul qalbi, yakni puasa hati. Dia bukan hanya puasa mata, bukan hanya puasa telinga, bukan hanya puasa panca indera, tapi sudah pada tahapan puasa hati. Dari apa? Anil himamid dani'ah, dari tujuan-tujuan rendah. Tujuan rendah tersebut adalah duniawi. Wal afkaril mub'idati anillahi ta'ala, juga puasanya hati dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dia dari Allah Ta'ala. Wa kafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, juga puasanya hati dari menahan hati tersebut dari selain Allah Ta'ala secara keseluruhan. Apa yang selain Allah dia tidak menginginkannya, dia hanya menginginkan Allah, dia hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa pada level tingkatan yang paling tertinggi, tentu setelah dia menjadi orang-orang yang puasanya adalah puasa khusus, ya. Dan puasanya orang khusus ada lagi terkhusus lagi, tadi dia sudah puasanya puasa hati, bukan hanya puasa anggota tubuh dari segala maksiat. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan nasihatnya kepada kita, wa min adabi
Dan di antara adabnya orang-orang khusus dalam puasanya, adab-adabnya puasa khusus tadi adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak boleh dipandang, wa hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin aw makruh, dan menjaga lisan dari apa yang menyakiti hati orang lain dengan ucapan yang diharamkan ataupun ucapan yang dibenci. Dia jaga itu, maka ini adab orang yang khusus. Wa amma la yufid, dan ma la yufid, menjaga lisan dari apa yang tidak bermanfaat untuk dibicarakan. Maka puasanya orang-orang khusus, dia tidak suka ngobrol apa yang tidak baik diobrolkan, dia tidak suka ngabuburit ya katanya begitu sebelum atau menjelang berbuka puasa, membicarakan apa-apa yang tidak penting begitu. Nah, itu bukan puasanya orang-orang khusus. Orang-orang khusus meninggalkan hal-hal itu semua kalau memang tidak baik diucapkan. Mereka hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Silakan ngobrol sebelum berbuka, tapi yang mereka bincangkan adalah hal-hal yang bermanfaat saja. Wa hirasatu baqil jawarih, anggota tubuh lainnya juga dia jaga dari hal-hal maksiat. Itu adab pertama dari puasanya orang-orang khusus sesuai dengan hadis Nabi, hadis Bukhari, man lam yada', siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan sia-sia, wal amala bihi, dan mengamalkan sia-sia tadi, falaysa lillahi hajah fi ayyati at'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya Allah tidak menilai pahala dari dia meninggalkan makanan dan minuman. Dia walaupun puasa tidak makan tidak minum, Allah tidak jadikan pahala baginya. Na'udzubillah. Karena apa? Walaupun dia tidak makan tidak minum, tapi lisannya atau perbuatan tubuhnya masih melakukan maksiat. Na'udzubillah. Adabnya orang puasa secara khusus, dia tinggalkan itu semua. Nah, yang menarik lagi, adab-adab berikutnya orang-orang khusus tadi itu adalah min adabi alla yatamli'a min at-ta'am fil laili, hendaklah dia tidak mengisi perutnya dengan banyak makan di malam hari Ramadan. Bal ya'kulu bimiqdaril kifayah, akan tetapi cukup ya dia makan yang ala kadarnya, secukupnya saja. Fa innahu, karena disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi, ma mal abdu adam bi'an syarrun min batnin, tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi manusia kecuali perutnya. Wa mata syaba'a awal al-laili lam yantafi bi nafsihi fi baqihi, maka siapa yang sudah kenyang sejak di awal malam, maka tidak manfaat puasanya, tidak ada esensi puasa yang dia rasakan ya untuk dia hadapi sisa-sisa hari berikutnya di siang hari Ramadan. Wa kadzalika idza syaba'a waqtas sahur, kalau ada orang kenyang di waktu sahur, lam yantafi bi nafsihi ila qaribin min adh-dhuhr, tidak juga manfaat baginya dengan puasa tadi itu. Kenapa? Saat dia sahur dia makan banyak-banyak dalam keadaan perut sangat kenyangnya di waktu sahur, maka dia akan mendapatkan efek dari dia banyak makan tadi dengan perut kenyang sampai menjelang zuhur. Dia tidak merasakan kelaparan saat menjelang zuhur itu. Li'anna kasratal akli turisul kasla wal futur, karena banyak makan itu akan mewarisi, akan mengakibatkan dia malas, mengakibatkan dia lemah dalam beribadah. Tsumma yafutul maqsud min siyam bi kasratil akal. Nah, ini lebih parah lagi, dengan itu hilanglah tujuan esensi puasa dengan banyak makan. Li'annal murada minhu, karena tujuan esensi puasa adalah ayadzuqa ta'mil ju', ya ayadzuqa ta'mal ju', dia merasakan kelaparan yang sepanjang hari dirasakan oleh fakir miskin. Itu seharusnya dia dapatkan saat dia berpuasa. Ternyata saat sahur dia makan banyak, atau saat di malam hari dia makan sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana mungkin dia merasakan lapar di siang Ramadan? Sedangkan itu adalah esensi puasa. Ya, bukan berarti tidak boleh. Silakan saja makan. Ya, silakan saja dia makan. Sahur apalagi ini disunahkan Nabi, perintah Nabi, bahkan bersahurlah, fa inna fi sahuri barokah, sungguh dalam sahur itu ada berkah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, di antara tanda berkahnya sahur adalah seseorang di siang hari Ramadan dia kuat badannya. Dengan sahur dia menjadi kuat. Nah, itu termasuk berkahnya sahur. Namun bukan berarti supaya kuat plus supaya kenyang di siang hari Ramadan akhirnya dia makan banyak-banyak. Tidak. Kenapa? Dengan dia makan banyak di sahur, akhirnya dia kehilangan esensi puasa. Harusnya dengan puasa dia lapar di siang hari, sehingga dia merasakan apa yang hari-harinya dirasakan oleh saudara kita fakir miskin. Wa yakuna tarikan lil mustaha. Kalau demikian adanya
ya dia berpuasa di siang hari Ramadan dengan perut kenyang waktu sahur sehingga tidak lapar di siang hari Ramadan, itu tak ubahnya bagikan orang yang meninggalkan makan minum karena kehilangan selera nafsu makan. Ya, jadi bukan karena puasanya orang-orang khusus, tapi karena ya memang ibarat orang tidak selera makan, akhirnya dia tinggalkan itu lantaran memang perutnya masih kenyang ya. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama kita, nasihat dari mereka yang sungguh sangat amat berharga. Mudah-mudahan kita yang mungkin ada yang masih pada tahapan awal, puasanya orang-orang umum, meninggalkan makan minum, meninggalkan bercampur saja di siang Ramadan, maka ini masih puasanya orang-orang umum. Naik kepada tingkatan berikutnya insya Allah, yakni puasanya orang-orang khusus, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak bercampur, tapi juga meninggalkan segala maksiat di anggota tubuh kita. Puasa tubuh dari hal maksiat. Bahkan kita berusaha naik pada tingkatan yang ketiga, kalau sudah puasa pada anggota tubuh kita ya, maka kita akan berpuasa secara hati, yakni untuk tidak bernafsu kepada hal-hal rendah dalam hal duniawi ini, karena kita tahu wal akhiratu khairu wa abqa ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.